Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watil islam wa tazamma bi tariqatihi wa tarasama khutah wa ja'ala lakidatan islamiyatan asasan li fikrati wa lahkama syar'iyatan miqyasan ya'malihi wa masdaran yahkami. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Wa qala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma arhamna bil Qur'an, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanyalah pantas dan hanya milik Allah, Rabb yang masih mengizinkan kita untuk bisa menghirup udara dunia, memberi kesempatan kepada kita di alam dunia, mengumpulkan bekal-bekal pulang kita besok. Bisa jadi sholat maghrib kita pada kali ini adalah sholat maghrib kita terakhir, dan malam ini mungkin kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan besok kita sudah berpindah alam ke alam kubur. Tidak ada satupun yang tahu, tidak ada satupun yang bisa memastikan apakah besok kita masih ada. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segenap nikmat, kasih sayang, karunia, dan semua anugerah yang Allah berikan, terutama nikmat iman dan Islam. Dan alhamdulillah bertambah lagi bukan hanya nikmat iman, Islam, waktu, kesempatan kita bisa bertemu secara langsung di masjid yang kita cintai ini, masjid yang menisbatkan kepada nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dan keluarga dan orang-orang yang kita cinta kelak akan mendapatkan syafaatnya di saat harta, tahta dan kuasa tidak lagi mampu menjadi penolong kita. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul untuk sama-sama mencoba melihat apa arti Al-Quran dalam hidup kita. Nabi SAW dalam perjalanan dakwahnya tidak pernah merasa disakiti, tidak pernah merasa dihianati, tidak pernah merasa dipungkiri ya. Anak-anak bisa ditertibkan dulu nak. Ya, panitia mohon dibantu ya, insyaallah. Saya sudah 4 hari nggak pulang, jadi rindu rumah nih. Jadi kalau ingat anak-anak langsung ingat anak di rumah ya. Ya, Nabi SAW itu tidak pernah disakiti oleh kafir Quraisy sebenarnya. Kalau kita lihat dari banyak sirah nabawiyah yang pernah kita kaji bersama guru-guru, kita bilang bahwa yang menyakiti hati Nabi, yang melukai hati Nabi itu adalah misal sebut saja misalnya penggawanya atau jenderalnya kemaksiatan ya. Beliau sering ya, bahkan kita sebut dengan sedurhaka-durhakanya manusia, Abu Jahal, Abu Lahab. Atau misalnya Abu Sufyan yang kemudian akhirnya masuk Islam, dulu pernah menyakiti hati Nabi. Atau Khalid bin Walid ya, yang kemudian juga pernah menyakiti hati Nabi dan membunuh banyak jenderal-jenderal Islam di perang yang sampai-sampai Uhud bersaksi atas syuhadanya para jenderal-jenderal besar itu. Hamzah syuhada di sana. Bahkan seorang sahabat Nabi yang menjadi duta luar biasa ya, luar biasa Nabi menyayangi beliau ya. Bagaimana kemudian banyak sekali sahabat-sahabat Nabi yang syuhada di sana di Gunung Uhud. Tapi itu bukan menyakiti hati Nabi. Banyak kita menyangka bahwa Abu Jahal, Abu Lahab paling bertanggung jawab terhadap penderitaan Nabi SAW. Para sahabat Nabi bahkan ada yang sampai diikat tangannya dengan kuda, ditarik ke sebelah barat, dan satu tangan lagi ditarik dengan kuda di sebelah kiri sehingga dua-duanya tertarik dan kedua belah tubuhnya terlepas. Itu bukan menyakiti hati Nabi. Nabi sakit hatinya, tetapi Nabi tidak pernah mengadukan ini secara khusus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika kemudian seorang sahabat Nabi ya,
Bilal bin Rabah ditimpa dengan batu hitam, yang kemudian batu itu ditimpa dengan panas ya yang luar biasa. Itu juga tidak menyakitkan hati Nabi. Tetapi Masya Allah, kita banyak yang belum tahu. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menuliskan curhat sang Nabi itu ada di dalam Al-Quran. Ketika Nabi kemudian berangkat ke Taif, misalnya berdakwah ke sana, Nabi dilempari batu. Bisa kebayang Pak? Utusan Allah dilempari batu. Ya, di sini banyak ya, konsulat jenderal negara-negara asing. Coba Bapak lempar batu. Ya, besok negaranya akan mengeluarkan pernyataan sikap. Kenapa? Karena konsulat jenderal mereka di Denpasar itu dilempari batu. Maka mereka mungkin besok akan mengeluarkan pernyataan sikap, bahkan tindakan keras kepada pemerintah Republik Indonesia karena melempari batu utusannya. Nabi SAW dilempari batu, bahkan sampai dalam sebuah riwayat itu sampai kaki beliau berdarah. Bahkan beliau jatuh, bahkan dilempari batu, bahkan sampai kemudian malaikat penjaga dua gunung besar yang ada di daerah Taif bertanya, "Ya Rasulullah, aku adalah penjaga gunung yang ada di daerah Taif ini. Izinkan kepadaku, izinkan aku untuk membalikkan dua gunung besar ini kepada masyarakat Taif agar mereka tahu siapa yang mereka lempar batu." Tapi Nabi SAW sekali lagi tidak merasa tersakiti, tidak merasa perlu membalas. Justru Nabi berdoa, "Aku bermohon kepada Allah, semoga dari rahim-rahim wanita di negeri ini, Taif, beriman kepada Allah." Bahkan ketika ada sayembara sebelum hijrah, sayembara menangkap Nabi hidup atau mati, dibayar dengan 100 ekor unta. Bisa kebayang, satu ekor unta itu sekitar 20, 25, 30 juta rata-rata ya. Dan kemudian 100 ekor, bisa kebayang 3 miliar. Hidup atau mati Muhammad ditangkap, maka itu pun bukan menyakitkan hati Nabi, karena Nabi menghadapinya dengan tenang, dengan slow, bahkan meminta Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidurnya, tidak panik, tidak curhat, tidak merasa tersakiti. Bahkan sahabat Nabi ya, yang Masya Allah ini luar biasa, wanita hebat, dan wanita ini menjadi wanita syuhada pertama yang darahnya menetes di kota Mekah, Sumayyah radhiyallahu anha, yang sampai-sampai di depan anaknya, Bapak Ibu bisa kebayang, seorang wanita tangannya dipaku, disalib, kemudian Abu Jahal, Abu Lahab itu sampai-sampai menodongkan tombak yang ujungnya itu bara api yang panas, memerah. Bisa kebayang, bara api panas itu ditaruh di mulut Sumayyah, dan kemudian dikatakan kepada Sumayyah, "Katakan Lata Manat Hubbal." Maka kemudian Sumayyah berkata, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Maka kemudian Abu Jahal, Abu Lahab berkata, "Kalau engkau tetap mengatakan kalimat Muhammad itu, maka sore nanti aku kasih waktu. Maka jika tidak, besi bara ini masuk dari mulutmu, keluar dari duburmu." Jangankan perempuan Pak, saya yakin kalau antum juga nggak kuat Pak. Jangankan perempuan. Dan benar, Yasir putranya itu nggak kuat. Ketika diancam seperti itu, Yasir berkata, "Lata Manat Hubbal," sambil kemudian menangis sejadi-jadinya, dan dia lari kepada Nabi dan mengadukan peristiwa ini. Maka kemudian Nabi berkata, "Bagaimana perasaan hatimu?" Maka kemudian Yasir berkata, "Aku tetap dalam keimanan. Itu hanya lisanku saja melindungiku agar aku tidak dibunuh oleh Abu Jahal dan Abu Lahab." Maka apa kata Nabi? "Jika mereka melakukan itu lagi, lakukanlah." Laki-laki aja nggak kuat Mas. Ini perempuan, bahkan menunggu sore, siangnya Nabi dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an itu datang. Dan apa yang terjadi ketika datang itu ditanya, "Bagaimana keadaanmu wahai Sumayyah?" Sumayyah mengatakan, "Ya Rasulullah." Dan Nabi berkata, "Fasbiri ahlal Yasir," bersabar wahai keluarga Yasir, nanti engkau akan di surga bersamaku. Bayangkan, Nabi menjanjikan surga bersama Nabi, di level surganya Nabi. Tapi apa jawabannya Ummu Yasir? Beliau menjawab, "Ya Rasulullah,
Aku sudah melihat surga itu seperti aku melihatmu sekarang. Jadi saya kayak melihat antum. Nah, kayak gitulah jelasnya surga di depan matanya Sumayyah. Luar biasa. Luar biasa, ini kekuatan iman yang luar biasa. Kalau kita nggak kebayang. Apa kata Nabi? Karena kekuatan waktu itu belum ada, kemudian Nabi dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pulang. Kemudian sorenya datang lagi Abu Jahal, Abu Lahab dan bertanya, bagaimana Sumayyah? Lata, Manat, Hubbal. Dan kemudian dia berkata, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka besi bara itu masuk dari mulutnya dan keluar dari duburnya. Bisa kebayang mas, kalau mau coba nanti pulang dari sini, ambil garpu atau sendok, coba dipanaskan sampai merah begitu. Gak usah dimasukin sampai ke dalam lah, sampai bibir antum saja gitu. Itu sakitnya luar biasa. Tapi begitulah manisnya iman. Sulit dibayangkan oleh seseorang yang tidak memiliki iman. Tapi itu pun tidak menyakiti hati Nabi. Jadi Nabi diludahi, tidak menyakiti hati Nabi. Nabi dikatakan orang gila, majnun, enggak menyakiti hati Nabi. Bahkan pernah diundang di rapat keluarga, dimaki-maki Nabi di sana, dikatakan tabbat laka ya Muhammad. Celaka kedua tanganmu, hei Muhammad, kata Abu Jahal, Abu Lahab, engkau undang kami ke sini mendengarkan ocehan murahanmu itu. Nabi juga tidak marah dan tidak pernah Nabi curhat tentang betapa kurang ajar dan menyakitkannya perbuatan Abu Jahal dan Abu Lahab. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, diludahi kuat, dilempari batu kuat, para sahabat dihabisi kuat, diembargo 3 tahun. Tidak boleh menikah di antara sesama penduduk, tidak boleh dapat makanan. Kuat, semua kuat. Nabi kuat. Bahkan 13 tahun Nabi merasakan penderitaan yang luar biasa. Bahkan pernah 3 bulan purnama tidak menyala api di kompor rumahnya. Bayangkan itu, bagaimana laparnya, penderitaan yang luar biasa. Bahkan ketika diembargo, para sahabat itu sempat meriwayatkan, kami itu makan sampai tidak ada makanan, daun-daun itu nggak tahu daun apa direbus. Bahkan untuk mendapatkan daging kami nggak dapat, kami mendapatkan kulit-kulit binatang yang sudah kering, lalu kami bersihkan, lalu kami rebus. 3 tahun lamanya. Bayangkan antum, pandemi 2,5 tahun, dunia sudah berubah. Benar, nggak akan ada yang bisa menutup Bali, tempat maksiat di Bali, kecuali pandemi. Pandemi 2 tahun lagi kita udah hancur semua perekonomian. Ribuan triliun negara bangkrut, banyak yang tutup, nggak bisa apa-apa. Tapi Nabi SAW sekali lagi tidak tersakiti karena perkataan Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Al-Mughirah. Semua Nabi kuat. Ternyata jamaah yang dirahmati Allah, ada satu yang membuat Nabi sangat terluka, sangat sakit. Dan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Saya masih terus belajar, mencari beberapa tafsir, dibuka beberapa tafsir. Saya belum menemukan ayat sedahsyat ini. Dan ini adalah curhatnya Nabi yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan itu di dalam Quran surat Al-Furqan ayat ke-30. Mungkin jamaah bisa lihat di sana. Di ayat ke-30 ya. Masya Allah, ini luar biasa nih ayat. Sampai-sampai ini diabadikan oleh Allah tentang curhatnya Nabi, saking sakitnya hati Nabi. Ternyata bukan Abu Jahal, Abu Lahab yang menyakiti hati Nabi. Antum salah. Jadi kalau siapa yang paling menyakiti Nabi? Abu Jahal, salah. Abu Lahab, salah. Walid bin Al-Mughirah, salah. Abu Sofyan, lebih salah lagi. Siapa lagi yang menyakiti? Sebutin namanya semua. Salah. Yang menyakiti hati Nabi ternyata umatnya sendiri. Kita yang aku cinta, yang aku masjidnya pakai namanya. Kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasul, dan berkatalah Rasul kami, berkatalah Nabi utusan kami." Perhatikan Pak.
Ini hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang lain itu Rasul disebut dengan nama. Ya Musa, ya Yahya, ya Isa, ya Adam, ya Nuh, langsung panggil nama. Tapi enggak untuk Nabi. Manggilnya apa? Rasul. Ya ayuhan Nabi, beda Pak, pangkatnya yang disebut. Allah itu luar biasa, sangat menjunjung tinggi. Kekasih Allah ini yang satu ini beda Pak. Makanya kontroversial di antara para ulama. Ada para ulama itu nggak mau sebagian tuh manggil nama anaknya pakai nama Muhammad. Mungkin juga nama masjid ini bisa dipermasalahkan oleh sebagian. Kenapa? Karena nanti identik, kalau nanti buruk maka nama Nabi yang jadi buruk. Sebagian. Saking apa? Saking menjaga jangan sampai melukai hati Nabi. Makanya ini PR banget bagi masjid ini. Untuk apa? Untuk benar-benar jaga nama baik masjid ini. Kenapa? Ini nama Allahu Akbar. Ini sampai ada Quran surat Muhammad langsung. Wa qala Rasul, dan berkatalah Rasul kami, Muhammad maksudnya. Ini bukan Isa, bukan Nuh, bukan Yahya, bukan Musa, bukan. Wa qala Rasul, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Berkatalah Rasul, kalau terjemahan bebasnya, curhatlah Nabi kami, mengadulah Nabi kami, menangislah Nabi kami, menangislah utusan kami, ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Allah, sesungguhnya umatku ini mengabaikan Al-Qur'an. Curhat itu diabadikan di sini. Langsung ada di sini menandakan betapa sakitnya hati Nabi, bukan karena Abu Jahal, Abu Lahab, tetapi karena umatnya. Pak, banyak istighfar Pak. Kadang-kadang kita bilang, wah nggak memperingati maulid, nggak cinta sama Nabi. Ternyata yang memperingati maulid juga belum tentu cinta Nabi. Sudah dengar kabar belum? Biro Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2019 menyebutkan 58% umat Islam Indonesia nggak bisa baca Quran. Itu nyakiti hati Nabi Pak. Karena Nabi itu wafat, itu nggak ninggalin dinar dan dirham. Nabi itu meninggalkan kitabullah wa sunnati, kitabku, Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Itu versi BPS tahun 2019, 58%. Berarti kalau umat Islam 200 juta, berarti yang nggak bisa baca Quran ada 100 juta orang. Dibantah data itu. Siapa yang bantah? PT IKI, Perguruan Tinggi Ilmu Quran Jakarta. Tahun 2019 akhir, 2020 awal, mereka mengeluarkan riset baru. Ternyata apa? Bukan 58%, tapi 73% umat Islam Indonesia nggak bisa baca surat cinta dari Tuhannya. 73% gede Pak. Berarti kalau ada 10 orang kumpul diacak, 7-nya itu nggak bisa. Yang bisa cuma 3. Itu 3 ya, itu bisa baca. Belum dicek bacaannya lagi. Panjang pendek, mahraj, huruf, sifatul huruf. Wah, udah jauh lagi tuh. Ya. Jadi cuma 73% itu yang nggak bisa baca Quran. Itu yang namanya mahjura. Ternyata kita buka kitab-kitab tafsir, ya, kitab tafsir Tabari misalnya atau Ibnu Katsir, mahjura alal Quran, itu maksudnya apa? Ternyata maksudnya menyakiti hati Nabi itu satu, nggak mau baca Quran. Jadi nggak mau baca Quran itu adalah nyakitin hati Nabi. Kenapa? Karena Nabi itu mewariskan Quran. Antum nggak peduliin tuh Quran. Yang kedua apa? Nggak mau memahami Quran. Yang ketiga, tidak mau menghafalkan Quran. Umurnya bertambah, tapi hafalannya gitu-gitu aja. Yang keempat apa? Tidak mau mempelajari Quran. Yang kelima, mengajarkan Quran. Yang keenam, mengamalkan Quran. Yang ketujuh, mendakwahkan Quran. Yang kedelapan, menerapkan Al-Quran. 8 hak Quran inilah yang disebut oleh para mufassir sebagai mahjuro alal Quran. Mahjuro itu asal katanya hajaro. Hajaro, hijrah, itu satu akar kata. Hijrah itu artinya menjauhi, meninggalkan. Ya, mahjuro itu berarti mencampakkan, berpaling, menjauhi
Berarti kalau kita nggak bisa baca, itu yang menyakitkan hati Nabi. Karena apa? Karena itulah yang dikategorikan mahjuro alal Quran. Jadi banyak-banyak kita malu, Pak. Kita bilang menyakiti hati orang tua kita berdosa besar, betul. Menyakiti hati ibu kita lebih besar lagi dosanya, betul. Tapi menyakiti hati Nabi jauh lebih besar lagi dosanya. Bayangkan, siapa manusia paling berjasa di muka bumi ini bagi hidup kita? Orang tua, betul Pak. Tapi orang tua hanya bisa sampai mengantarkan kita ada di dunia. Siapa yang nunjukin kita di dunia? Yang menunjuki kita ini benar, ini salah, ini boleh, ini gak boleh, ini lurus, ini bengkok. Itu Nabi. Orang tua kita bisa jadi orang tua terbaik itu juga diajarin sama Nabi. Tapi Nabi itu kita sakiti. Nabi kita sakiti bukan karena kita lempar, bukan karena kita gak pernah umroh, bukan karena kita gak pernah haji. Tapi Nabi kita sakiti dengan cara mahjuro alal Quran. Kita nggak mau baca, mau baca Quran, tapi jarang dibaca. Oh iya Ustaz, kan kalau Quran kan nggak harus dilecekin, makanya masih rapi. Ya, mudah-mudahan begitu. Berapa banyak diantara kita, coba Pak, satu huruf itu kata Nabi, itu 10 pahala kebaikannya. Alif 10, lam 10, mim 10, 30. Bayangkan, kalau kita satu kali duduk nih habis maghrib, coba deh, satu lembar aja. Berapa ratus huruf? Kaliin 10. Berapa ribu kebaikan? Bertambah, baik. Tapi berapa banyak yang begitu, Pak? Kita buka WA itu bisa berapa menit? Nonton film bisa berapa jam? Main game bisa berapa jam? Kalau itu dipakai Quran, bayangkan berapa kali kita khatam sepekan. Jauh, Pak. Jadi umat Islam ini luar biasa. Mereka mengabaikan Quran. Dan itu nyakitin hati Nabi. Saya nggak pernah dapat ayat sengeri ini. Sampai nabinya curhat, Pak. Bayangin antum, ya. Itu bapak, ibu pernah datang ke rumah saya curhat. Kenapa? Anaknya hamil di luar nikah. Berarti itu sangat menyakiti hatinya sampai dia curhat. Orang kalau udah curhat, itu kan berarti sudah nggak mampu. Yang lebih ngeri lagi, curhatnya bukan hamil di luar nikah biasa, dihamili sama laki-laki non-muslim, dan anak perempuannya mau bunuh diri atau membunuh bayinya. Bayangkan, curhat bapak ibunya jam 3 malam ke rumah saya. Ini istri curhat. Ngeri Pak, hati-hati Pak, terutama di Bali juga ya, Masya Allah, ini ngeri. Dan lagi banyak Pak, suami-suami ACDC. ACDC itu gimana Ustaz? Pakai baterai dia nyala, di charger juga dia hidup Mas. Paham maksudnya? Buat yang dewasa aja ngerti. Dia punya anak, ada istri, ada anak, normal. Tapi dia punya pacar, pacarnya cowok. Bayangkan itu sakitnya. Itu istrinya curhat, Ustadz, saya males, ini urusan rumah tangga saya. Tapi saya curhat, saya nggak kuat. Saya pingin tanya, bolehkah saya minta cerai kepada suami seperti ini? Curhat Pak. Kalau orang sudah sampai level curhat Pak, itu udah berat berarti. Udah nggak sanggup dia. Nah, Nabi itu curhat, dan curhatnya langsung ke Allah. Bayangin, nggak main-main, curhatnya langsung ke Allah. Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, umatku ini sampai kayak gitu. Dan kejadian sekarang kan, kejadian loh, 100 juta nggak bisa baca Quran itu kan curhat Pak. Nabi tahu, Nabi ngerti. Sepeninggal Nabi, makanya Nabi itu udah sakratul maut, kepikiran. Yang dipikir, bagaimana nanti Aisyah? Enggak. Bagaimana nanti cucu-cucu? Enggak ada Pak. Riwayat yang begitu enggak pernah dapat saya. Yang dapat apa? Ummati. Karena udah tahu, udah predik umat pasti nanti di akhir zaman umatku ini enggak pegang teguh sama Quran. Beneran udah. Itu baru sisi baca ya Pak. Baru sisi baca ya, belum mengamalkan ya. Kemarin Presiden Republik Indonesia mengumumkan 500 triliun total transaksi pinjol. Nauzubillah min zalik, jangan ada yang di sini ya. 500 triliun Pak. Pinjol, itu baru pinjol, pinjaman online. Itu kan riba. Riba itu dosanya 1 dirham, 1 perak makan uang riba, itu dosanya sama dengan
36 kali zina, 1 perak. Kalau 100 perak berarti 36 kali 100. Kalau 500 triliun, wah ngeri. Hancur negeri ini. Hancur negeri ini. Itu baru pinjol, belum pay letter. Belum gunakan GoPay Anda, dapatkan diskon. Ayo, itu apa hukumnya? Gunakan kartu debit Anda, dapatkan diskon. Nanti kapan-kapan kita kajian muamalah. Itu apa hukumnya? Dapatkan grand prize umroh dengan menggunakan kartu debit Anda. Itu apa hukumnya? Wah, riba mah di negeri ini ngeri. Apa kata Nabi? Jika riba dan zina dihalalkan di sebuah negeri, mereka sudah menantang, mengundang azab Allah. Ini baru aspek baca, belum mengamalkan ya. Ada anak disuruh pakai jilbab sama gurunya. Media jahat bener, media itu kejam media loh. Apa katanya? Anak ini depresi gara-gara disuruh pakai jilbab. Pak, mohon maaf ya, saya 25 tahun berdakwah, belum pernah kuping saya selama berdakwah denger anak perempuan depresi pakai jilbab. Alhamdulillah, seizin Allah, saya yang mengajak hijrah berjilbabnya Mbak Laudia Cynthia Bella. Beliau umroh sama saya, tadinya nggak pakai jilbab, sekarang berhijab. Pernah dengar kabar nggak? Laudia Cynthia Bella depresi berhijab. Saya ngajak Mbak Dewi Sandra yang kemarin kesini itu berhijab. Pernah dengar kabar nggak Dewi Sandra yang masya Allah cantik itu kemudian depresi gara-gara pakai jilbab? Saya yang mengajak Melly Guslo itu berhijrah. Potret Melly Guslo. Saya yang mengajak yang namanya Yulia Rahman itu berhijab. Saya yang ngajak, alhamdulillah biiznillah, itu yang namanya Peggy Melati Sukma itu berhijab. Gak pernah saya dengar artis depresi gara-gara jilbab, Pak. Baru kali ini ada anak ternyata katanya pakai jilbab depresi. Ternyata bukan depresi gara-gara jilbabnya. Ternyata kita cek, kita tanya anaknya, kita ketemuin anaknya. Anak itu depresi, bapak ibunya cerai. Bukan karena jilbabnya. Ini ngeri banget berita di media nih, ya Robbi. Makanya benerlah kita harus punya sosial media. Supaya apa? Nggak semua orang jadi satu media. Semua orang bisa memberitakan sekarang. Saya juga punya sosial media. Saya bisa memberitakan. Jahat bener. Jadi ini baru baca Quran ya, mengamalkan Quran. Belum ngafalin Quran. Berapa persen kita yang hafal Quran? Ini baru hafal Quran ya, belum tadabbur Quran. Berapa persen kita yang tadabbur Quran? Jadi benar. Yang menyakiti hati Nabi itu bukan Abu Jahal, bukan Abu Lahab, bukan kafir Quraisy. Karena apa? Karena nggak pernah ada ayatnya Nabi curhat gara-gara kafir Quraisy. Paling cuma tabat siada Abi Lahabi watab, celaka kedua tanganmu Abu Jahal, Abu Lahab, cuma gitu aja. Tapi ini sampai ngadu, bayangin Pak, ngadu. Pak, itu gimana kalau Nabi sampai ya Robbi? Itu wah berat itu. Ya Rabbi inna qaumi, sesungguhnya umatku nanti ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Umatku nanti mengabaikan Quran, diabadikan sama Allah. Jadi ternyata umat Islam itu kalau dia kembali pada Quran, ini yang paling ditakuti dunia barat. Kenapa? Karena Quran inilah sumber kemuliaan. Antum bayangkan Madinah, saya doakan semua yang hadir malam ini bisa haji dan umrah sebelum wafat. Pak, Masya Allah Pak, Madinah itu kecil Pak, dibandingkan Bali, Denpasar, lebih besar Denpasar Pak. Madinah itu kecil, tapi gara-gara Madinah kecil, Persia dan Romawi itu takluk Pak. Masya Allah, Persia itu besarnya 7,5 juta, bayangin, 7,5 juta kilometer. Indonesia itu 2 juta kilometer. Saya pernah naik pesawat dari Aceh ke Jakarta itu 3 jam. Jakarta ke Papua itu 7-8 jam. Bayangkan luasnya Indonesia, itu 2 juta. Persia itu 7,5 juta kilometer. Bayangkan 4 kali lipat Indonesia. Takluk sama Madinah Mas. Dan hebatnya apa? Yang naklukin, panglimanya mu'alaf, Khalid bin Walid. Ngeri nggak? Makanya mereka tuh takut banget kalau itu tuh masuk di sini. Makanya ini dijauhin.
Baca Quran di Malioboro ditendang, dibubarin. Ditendang. Waduh, saya masih ingat kok orang Badan Wakaf Quran. Kan saya pendiri Badan Wakaf Quran. Badan Wakaf Quran lagi buat namanya Quran Challenge. Baca Quran di Malioboro. Ditendang, Mas, diusir. Apa katanya? Baca Quran sono di masjid, di musola. Jangan sini, ini Malioboro. Citayam. Dikasih duit 0,5 miliar. Diviralin. Didukung. Walaupun akhirnya dibubarkan, alhamdulillah. Tapi Manado ikut, Citayam juga. Apalagi Jogja ikut, semua ikut sekarang. Jadi kita ini sudah tidak lagi menghargai Quran. Padahal Quran ini rahasia kenapa Madinah kecil bisa menaklukkan Persia. 7,5 juta, bayangin pasukannya, Pak. Ya Robbi, coba kalau nonton film-film perang zaman dulu, Pak. Persia itu ngeri, Pak, pasukannya. Saya ngebayang kalau Persia aja ngeri pasukannya kayak gitu, gimana pasukan Islam? Itu Persia ya. Romawi nggak ada di Quran. Quran surat Persia belum pernah, Pak. Tapi ada Quran surat Rum. Kenapa? Saking hebatnya Rum. Tapi Rum takluk di tangan Madinah. Bayangin, Madinah kecil, Pak, bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Berarti apa? Ada rahasia besar. Ada apa di balik kekuatan Madinah? Rahasianya apa? Rasulullah? Bukan. Kalau rahasianya Rasulullah, berarti kalau Rasul wafat, ya habis. Ya enggak? Kalau rahasianya itu adalah Rasulullah, kalau Rasul wafat, berarti kan selesai. Hebatnya Islam, Rasul wafat, pasukannya makin luas. Taklukannya makin luas. Sampai ke Afrika, sampai ke Cina, sampai ke India. Itu menandakan apa? Berarti ada rahasia besar di balik itu. Apa rahasianya? Ini. Pantas negeri muslim terbesar di dunia Indonesia ini bisa hancur begini. Ya karena ini juga. Makanya dikatakan apa? Quran itu bisa mengangkat derajat satu kaum dan bisa menghinakan satu kaum. Ini. Makanya kita kemana-mana ini keliling Denpasar dalam rangka apa? Membebaskan buta aksara Quran, Pak. Antum bisa cek nanti di Instagramnya @ibbkid. Indonesia bisa baca Quran. Ketik aja di Google Indonesia bisa baca Quran, itu program kami. Kami dari tahun 2011 bebasin buta aksara Quran, baru beres 100.000 orang. Baru beres 100.000 orang. Itu banyak apa dikit? Dikit. Kenapa? Karena yang nggak bisa baca Quran 100 juta. Cinta Quran sendirian gak bisa, butuh bantuan antum. Butuh bantuan masjid ini, butuh bantuan antum. Bantu. Bagaimana cara bantunya? Ya, ayo sama-sama kita. Di masjid ini adain kelas-kelas bisa baca Quran, atau bilang sama Cinta Quran kapan ke Bali? Aku kelompokin dong orang-orang yang nggak bisa baca Quran. Antum bisa ke sini? Bisa banget. Kita ke Papua pedalaman, ke Mentawai, ke Aceh, kemana-mana. Apalagi cuma Denpasar kecil, Pak. Silakan dikumpulin saudara-saudaranya yang nggak bisa baca Quran, kerjasama sama masjid kita ini. Ya, kumpulin. Ya, nanti kami datang ke sini. Kami punya metode super cepat, super mudah bisa baca Quran. Cuma 1 kali pertemuan 6 jam. Masuk jam 9, jam 4 bisa baca Quran, Pak. Boleh diuji nanti. Ya. Masya Allah. Dan gratis, Pak. Gak usah pusing dari mana biayanya. Ya, yang pasti bukan dana kampanye. Ya, gak mungkin. Ya. Makanya saya aneh gitu ya, menghalangi saya katanya nggak boleh ngisi kemana-mana karena anti partai politik tertentu. Lah saya bukan orang partai politik juga. Ya, bahkan pernah beredar WA daftar asatid ustadz-ustadz yang tidak boleh didengar dan diundang. Ada 10 besar. Ya, alhamdulillah saya masuk peringkat kelima. Ya. Ustadz Felix nomor 2, Ustadz Abdul Somad nomor 4, saya nomor 5. Wah, enak juga ya dekat Ustadz Abdul Somad. Gak boleh didengar katanya. Kenapa? Ya radikal. Radikal. Radikal itu apa? Ini radik, Pak. Ini radik. Akar. Ini kalau dicabut, kecabut semua. Di sini semua, Pak. Yang memberitakan ada Quran, yang memberitakan surga dan neraka di mana? Sini. Yang memberitakan ada hari kiamat di mana? Ini. Yang memberitakan ada hari kebangkitan mana? Ini. Yang memberitakan bahwa kebaikan dibalas kebaikan mana? Ini. Yang memberitakan bahwa kejahatan dibalas dengan kejahatan? Ini. Yang memberitakan bahwa birrul walidain itu pahala yang besar? Ini. Semua ada di sini.
Jadi kalau ini dicabut, selesai semua. Jadi rahasia kenapa umat Islam menjadi umat yang hebat, bisa menaklukkan dunia. Bayangkan Romawi, Nabi tulis surat. Di mana ada kepala negara kecil, ya Allah, kalau antum umrah Madinah itu kecil Pak, tulis surat, aslim taslam ya Heraklius, masuk Islam engkau Heraklius, kalau tidak engkau akan menanggung dosa rakyatmu. Bayangkan Pak, negara kecil kirim surat ke negara besar, kirim surat lagi kepada Persia, suratnya dirobek, diusir utusannya, bahkan bukan cuma diusir, utusan Nabi itu dipenggal lehernya. Bayangkan apa kata Nabi, nanti wilayahnya akan Allah robek-robek. Bener Pak, seluruh wilayah Persia sekarang masuk Islam. Irak tuh Persia, Iran itu Persia, India itu Persia. Bayangin luasnya Persia, takluk sama Madinah. Pertanyaannya, kenapa Madinah bisa mulia? Quran. Kenapa Indonesia bisa begini? Quran juga sebabnya. Bayangin Pak, kalau 73% berarti berapa ratus juta ya? 150 juta lebih umat Islam nggak bisa baca Quran. Maka jamaah yang dirahmati Allah, di kesempatan yang singkat ini, marilah sama-sama kita mendekatlah dengan Quran, dekat-dekatlah. Ustadz, saya masih terbata-bata. Nggak apa-apa Pak, ya tak terbata-bata, dapat pahala 1, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, dekatlah Pak dengan Quran. Aduh, saya tuh masih belum lancar. Nggak apa-apa, lebih baik ngaku dosa. Enggak, saya belum lancar Ustaz. Enggak apa-apa. Kemarin Mas Ari Untung sama Mas Irfan Hakim, dia nggak percaya data yang saya sampaikan. Buat ngevlog di mobil Alphard, bawa uang segepok 50.000. Dia bilang, Pak, bro, kalau nanti di jalan ada yang bisa baca Quran, gua kasih uang 50.000. Oke bro, turun, dicek Pak. Mas, coba baca Mas. Aduh, Quran ya Pak. Saya terakhir baca SD Pak, Jakarta Mas. Ya nggak tahu Bali gimana ya, coba iseng-iseng aja ngadain survei kecil-kecilan gitu. Irfan Hakim datengin ke kantor-kantor, Mas, bentar Mas, coba baca Mas. Waduh, Quran Pak, nggak lancar Pak. Nggak lancar apa nggak bisa? Nggak bisa sih. Banyak banget Pak, banyak banget yang nggak bisa baca itu. Nah ini yang nyakiti hati Nabi, dan ini pula sumber kemuliaan Islam ada di sini. Maka jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama, dekat-dekatlah dengan Quran. Yang kedua, penuhi hak Quran. Apa hak Quran itu? Dibaca, dihafalkan, dipelajari, diajarkan, diamalkan, difahami, diterapkan, disebarluaskan, diperjuangkan. Ini yang harus kita lakukan hari ini. Dan saya yakin masjid ini, Masya Allah, sudah kedengaran seantero Nusantara bahkan dunia ya. Masjid yang melahirkan banyak ya, para kori-kori muda yang menjadi terkenal ya. Mudah-mudahan kita ini menjadi orang-orang yang dekat dengan Quran. Saya kemarin diundang di sebuah kementerian, dan saya diundang resmi. Saya memang pembicara resmi, makanya aneh Pak kalau saya dibilang radikal. Saya itu pengisi rutin di rumah kepresidenan B.J. Habibie. Berarti B.J. Habibie, maaf, on dong, masa ngundang Ustaz radikal? Lah saya ngisi rutin di Patra Kuningan Pak. Itu nggak boleh sembarangan orang masuk Pak, hanya orang-orang tertentu. Supir saya pingin banget fotoan sama Habibie. Gimana caranya supaya bisa fotoan sama Habibie? Gimana Pak kira-kira caranya? Ikut saya, betul nggak? Iya nggak? Ikut saya bilang, antum mau foto? Iya. Eyang, saya manggilnya Eyang. Sebentar, driver minta foto. Oh silakan. Oh Pak, jadi apa namanya? Jadi DP handphone Pak. Fotoan sama Eyang Habibie. Kenapa bisa dapat foto sama Eyang Habibie almarhum? Karena dekat sama saya. Berarti kalau kita ingin dapatkan surganya Allah, dekat sama siapa? Dekat aja sama ini Pak. Ini semua penyelamat di dunia dan penyelamat kita di akhirat. Iqra'ul Quran, bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran karena Quran akan datang menjadi penyelamat bagi pembacanya. 150 juta terancam tidak bisa dapat syafaat Quran. Apakah kita tega Pak? Jangan-jangan itu ibu kita, jangan-jangan itu bapak kita. Jangan Pak, ini penyelamat. Bismillah teman-teman semua, jamaah yang dirahmati Allah. Tidak banyak yang ingin kami sampaikan. Mohon maaf, Mbak Daisa harus melanjutkan agenda berikutnya.
Salam kangen, salam rindu dari saudara-saudara kita di sana untuk keluarga besar Masjid Muhammad yang mudah-mudahan istiqomah terus sampai akhir hayatnya dan mudah-mudahan wafatnya husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semua tidak terkategori orang yang menyakiti hati Nabi. Mudah-mudahan bukan kita orangnya. Siapa mereka? Bukan penghina Nabi, bukan Salman Rushdie, Pak. Ini Salman Rushdie barusan ditikam. Saya nggak tahu, mudah-mudahan mati dia. Ya, karena memang ini buat buku namanya Satanic Verses. Itu saya punya bukunya, dikasih sama Ahmad Dhani. Jadi Ahmad Dhani itu ada vlognya bareng sama saya di YouTube, silakan nonton, jutaan orang yang nonton. Saya dikasih buku hadiah namanya Satanic Verses asli, Pak. Dhani ngasih ke saya baca bukunya. Itu isinya ngina Muhammad banget. Habis itu mah penghinaan habis-habisan. Makanya Imam Khomeini ya, segitunya Khomeini ya Syiah itu ngamuk besar itu kan, sampai tangkap Salman Rushdie itu hidup atau mati. Dia kan berlindung di London. Sekarang masih keluar lagi orangnya, kemarin kena tikam. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang nyakiti hati Nabi bukan Salman Rushdie, Pak. Yang nyakiti hati Nabi umatnya sendiri. Siapa? Kita. Ngaku salah kita. Kenapa? Nggak mau baca, nggak mau hafalin, nggak mau memahami, nggak mau mengamalkan, nggak mau mendakwahkan, dan nggak mau hidup bersama Al-Quran. Maka mudah-mudahan di sisa hidup kita yang mungkin hanya hitungan jam lagi kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak terkategori orang-orang yang menyakiti hati Nabi. Mohon maaf jika ada kata sikap yang tidak berkenan. Mohon izin, besok kami harus kembali ke Jakarta dan akan melanjutkan agenda berikutnya. Sekali lagi kami mohon doa dan mohon dukungan dari jamaah semuanya untuk suksesnya acara puncak Amazing Muharram di tanggal 4 September di Sentul International Convention Center di Bogor. Bagi yang berkenan hadir, kami sangat ingin mengundang saudara-saudara, keluarga-keluarga semua yang ada di Bali. Mudah-mudahan bisa berkesempatan hadir dengan tema hijrah the next level. Mudah-mudahan umat ini menjadi umat yang hijrah bersama Quran, menjadikan Quran sebagai imam, bukan sebagai makmum. Karena kata Nabi, kalau Quran jadi imam, Quran akan membimbing kita ke surganya Allah. Tapi jika Quran sebagai makmum, maka Quran akan mendorong kita ke neraka jahanam. Dan negeri ini masih belum menjadikan Quran sebagai imam. Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita dengan Quran. Saya mohon maaf lahir batin jika ada kata dan sikap yang tidak berkenan. Saya juga nggak tahu apakah ini adalah tausiah saya terakhir, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu sebagaimana kita bertemu di dunia seperti ini. Begini pula nanti kita bertetangga di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakum minkum jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.